Sejak malam kaca itu bertuliskan, "Aku mau Dimas." Raka merasa setiap sudut rumah menjadi tempat persembunyian bayangan yang mengintai. Siang hari saja terasa menakutkan, apalagi malam. Ibunya tidak pernah berhenti berdoa, sementara Dimas semakin sering menggambar sosok kecil itu, seolah-olah ia mulai terbiasa dengan kehadirannya. Raka tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, Dimas akan diambil. Hari itu, Raka dan Rio memutuskan mencari seseorang yang mengerti tentang hal-hal gaib di desa. Satu-satunya orang yang dianggap paham adalah Mbah Jati, lelaki tua yang tinggal di gubuk dekat hutan, jarang keluar kecuali untuk berbelanja beras. Mereka pergi ke sana sebelum matahari terbenam. Gubuk itu tenang, tapi terasa berbeda. Ada aroma dupa samar dan suara lonceng kecil di pojokan. Mbah Jati duduk bersila. Matanya tajam menatap mereka bahkan sebelum mereka masuk. "Kalian lihat sesuatu semalam, bukan?" Suara Mbah Jati dalam, serak tapi tidak gemetar. Raka menelan ludah. "Iya, makhluk kecil. Tuyul. Itu tuyul pesugihan. Tuyul yang diikat perjanjian. Dia tidak bekerja sendiri." Raka dan Rio saling menatap, tegang. "Penunggunya?" tanya Raka. "Penjaganya," koreksi Mbah Jati. "Makhluk tinggi kurus yang kalian lihat itu. Dialah yang mengawasi. Dialah yang memastikan perjanjian dijalankan." Nafas Raka tercekat. Jadi benar yang kami lihat itu? Nyata? Lebih dari nyata. Mbah Jati mengepulkan asap rokok daun. "Kalau sudah sampai bilang memilih Ana, berarti pesugihan itu sudah melewati batas." Rio bertanya, "Pak Dharma, dia benar-benar pakai pesugihan tuyul?" Mbah Jati tidak menjawab langsung. Ia memejamkan mata sejenak, seperti mencari jawaban di dalam pikirannya sendiri. "Kalian harus tahu," suara Mbah Jati lirih. "Orang yang menggunakan pesugihan tuyul biasanya membuat perjanjian dengan Mbah Tunggul." Nama itu membuat udara sejenak membeku. "Siapa itu?" tanya Raka. "Penjaga pesugihan kuno. Ia memberi kekayaan, tapi bayarannya selalu nyawa. Biasanya dimulai dari kehilangan uang warga. Lalu jika pemilik tuyul gagal memberi sesajen atau melanggar perjanjian, tuyul akan memilih teman bermain, anak-anak, karena energi anak kecil paling mudah diambil." Raka menggenggam tangan. "Dan sekarang, targetnya Dimas." Mbah Jati menatap Raka lebih dalam lagi, tajam seperti menembus kulit. "Apa kamu mengintip ritual Pak Dharma?" Raka terdiam. Jawab, "Iya." Mbah Jati menghela nafas panjang. "Kalau begitu, kalian sudah dianggap mengganggu." Ia berdiri perlahan, mengambil sebuah kotak kayu kecil dari rak bambu. "Kalau kalian ingin menyelamatkan adikmu, kamu harus tahu sumber kekuatan tuyul." Raka mendekat. "Apa itu?" Mbah Jati membuka kotak kayu itu. Di dalamnya, ada seikat rambut hitam, sepotong kain putih, dan sebuah koin kuning tua. "Kotak seperti ini pasti ada di rumah Pak Dharma." Kotak itu bukan hanya wadah, itu sarang tuyul. Selama kotak itu utuh, tuyul tidak bisa diputus dari tuannya. Raka merasa dadanya ditekan sesuatu. Jadi kalau kotaknya dihancurkan, tuyul akan kehilangan tempatnya. Ia akan semakin lemah. Tapi, Mbah Jati menghela nafas lagi. Itu juga akan membuat penjaganya marah. Rio terduduk di tikar. "Kita mau lawan dua makhluk gaib sekaligus. Gila, Rak." Raka melatap Mbah Jati. "Apa ada cara lain?" Mbah Jati menggeleng. "Hanya dua pilihan. Hancurkan kotak itu, atau relakan adikmu menjadi teman tuyul." Raka menggenggam tangan hingga gemetar. "Aku pilih hancurkan." Mbah Jati menggeram pelan, meskipun wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun tanda lega. "Tapi, sebelum itu, kalian harus tahu satu hal lagi," katanya. "Pemilik pesugihan tuyul punya batas. Ketika ia terlalu sering dilanggar,
tuyul dan penjaganya akan mengambil sesuatu dari pemiliknya sendiri. Rio menelan ludah. Maksudnya? Jika Pak Dharma gagal memberi sesajen lagi, tuyul akan mengambil seseorang dari keluarganya. Mungkin dirinya. Raka mengangguk pelan. Jadi, besok malam kita ke rumah Pak Dharma lagi? Tidak, kata Mbah Jati cepat. Malam ini. Raka dan Rio menoleh bersamaan. Malam ini? Malam ini penjaga akan memeriksa rumah kalian lagi. Kalau kalian tidak bertindak sebelum itu, rumah kalian bisa jadi tempat ritual. Rio pucat. Malam ini, bisik Raka pelan. Berarti, kami harus masuk ke rumah Pak Dharma. Saat dia melakukan ritual, Mbah Jati tidak menjawab. Ia hanya menyerahkan tali merah, sehelai daun sirih, dan sepotong kapur hitam. Lalu berkata, kalau kalian ingin kembali hidup besok pagi, pastikan kalian tidak menatap mata tuyul itu. Dan jika kalian mendengar suara penjaganya memanggil, jangan jawab. Malam turun. Angin mulai bergerak. Langit terasa lebih gelap dari biasanya. Raka dan Rio berdiri di depan rumah Pak Dharma lagi. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat cahaya merah dari dalam rumah itu. Raka menarik nafas panjang. Malam ini, semuanya berakhir. Gumamnya. Tapi, mereka tidak tahu kalau malam justru akan menjadi awal dari kengerian yang lebih dalam. Jika siap masuk ke momen paling mencekam, bilang. Angin malam merayap di antara pepohonan, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rumah Pak Dharma berdiri seperti bayangan gelap yang menunggu mangsa. Dan cahaya merah dari dalam membuatnya tampak seperti mulut neraka yang terbuka lebar. Raka dan Rio berdiri di luar pagar, bersembunyi di balik bayangan pohon. Tangan mereka gemetar, bukan hanya karena takut, tapi karena tahu bahwa malam ini menentukan apakah Dimas akan tetap hidup atau menjadi milik makhluk itu. Raka menatap rumahnya sendiri dari jauhan. Ia teringat Dimas yang malam Adi nyaris membuka jendela karena suara teman kecil itu. Teringat tulisan di kaca, "Aku mau Dimas." Udara malam itu terasa lebih berat daripada biasanya, seolah seluruh kampung sedang menahan napas. Angin yang biasanya membawa aroma daun pisang basah, kini membawa sesuatu yang asing. Bau angin yang samar, seperti darah yang baru mengering. Raga melangkah perlahan keluar rumah, menyusuri jalan tanah yang remang-remang. Hatinya sejak tadi merasa gelisah. Terlebih setelah mimpi buruk tentang sosok kecil bertaring yang terus memanggil namanya. Di depan pos ronda, Pak Seno tiba-tiba muncul dari balik gelap. Nafasnya tersengal, wajahnya pucat seolah baru melihat hantu. "Raga, kamu harus lihat ini," katanya dengan suara bergetar. Tanpa menjelaskan apapun, Pak Seno menarik tangan Raga menuju rumah kosong di ujung kampung. Rumah tempat dulu Raden Sura terakhir terlihat sebelum menghilang tanpa jejak. Rumah itu sudah lama tidak dihuni. Jendelanya pecah, pintunya tergantung setengah lepas, dan bau busuk aneh menyengat dari dalam, seolah ada sesuatu yang membusuk selama berhari-hari. Saat melangkah masuk, lantai kayu berderi pelan. Cahaya senter Pak Seno menyorot dinding yang dipenuhi coretan-coretan aneh seperti tulisan kuno. Digores menggunakan kuku atau benda tajam. Namun bukan itu yang membuat tubuh Raga merinding, melainkan jejak kaki kecil, sangat kecil, seperti kaki bayi. Namun jumlahnya terlalu banyak untuk satu anak. Jejak itu memenuhi lantai dan menumpuk di satu arah, menuju lorong gelap di belakang rumah.
Ini muncul sejak maghrib tadi, bisik Pak Seno hampir tak terdengar. Penduduk lain takut masuk. Raga menelan ludah. Setiap langkah terasa seperti menantang maut. Semakin mereka mendekati ke lorong itu, semakin jelas terdengar suara seperti cekikikan kecil. Pelan, namun jelas bukan suara manusia biasa. Tiba-tiba, dari dalam lorong, sesuatu bergerak. Bukan cepat, tapi merayap. Suara kuku kecil menggesek lantai terdengar jelas. Senter Pak Seno bergetar di tangannya, cahayanya goyah. Lalu, mata itu muncul. Sepasang mata kecil berwarna hijau terang, memantulkan cahaya seperti kucing. Namun dengan tatapan yang cerdas, terlalu cerdas. Tubuhnya kecil, berkepala botak, kulitnya pucat seperti tidak pernah melihat matahari. Dan ketika makhluk itu tersenyum, deretan gigi kecilnya tampak seperti gigi tikus. Rapat, tuncing, dan sangat tidak manusiawi. Raga menginjak langkah mundur tanpa sadar. Tuyul! Nafasnya terhenti. Makhluk itu tiba-tiba bergerak. Bukan lari, tapi melompat ke dinding. Merayap dengan kecepatan tak masuk akal. Seperti cicak raksasa. Suaranya terkikik di seluruh ruangan, bergema membuat darah terasa beku. Pak Seno menjerit ketika satu tangan kecil mencakar lengannya. Cepat, lalu menghilang lagi ke gelap. Raga memeluk tanah, nafasnya memburu, tapi justru di bawahnya ia melihat hal yang lebih mengerikan. Dari bawah lantai, ratusan mata kecil serupa mulai bermunculan di celah-celah papan. Tuyul-tuyul itu menatap ke arah mereka, seolah sedang menilai mangsa baru. Seketika, seluruh rumah bergetar oleh suara cekikikan serempak. Suara yang bisa membuat siapapun kehilangan kewarasan. Raga tahu, mereka harus pergi. Sekarang juga. Lari, Pak! Teriaknya. Namun sebelum mereka mencapai pintu, sosok tinggi dengan jubah hitam muncul di ambang pintu. Wajahnya samar, namun tatapan matanya mengunci Raga seperti belati dingin. Suara serak itu berbisik pelan. Kamu sudah dipilih, Raga. Jangan coba kabur. Tuyul-tuyul ini hanya permulaan. Gelap langsung menelan pandangan Raga saat makhluk-makhluk kecil itu berhamburan menuju dirinya. Raga terbangun dengan tubuh gemetar, nafas terputus-putus. Ia tidak tahu berapa lama pingsan, dan tidak tahu bagaimana ia bisa keluar dari rumah itu. Yang ia tahu, tubuhnya berat seperti baru saja ditindih sesuatu yang besar. Kepalanya berdenyut, dan di telinganya masih terdengar samar-samar suara cekikikan kecil. Suara tuyul-tuyul itu. Ketika matanya mulai fokus, ia sadar dirinya terbaring di ruang tamu rumah sendiri. Lampu-lampu padam, hanya cahaya redup dari lampu minyak di pojok ruangan yang menari-nari, membuat bayangan di dinding bergerak seperti sedang hidup. Pak Seno tidak ada. Tidak ada siapapun. Raga mencoba bangun, tapi rasa sakit menusuk di bahunya. Ketika ia membuka baju untuk memeriksa, hatinya langsung jatuh. Ada bekas cakaran kecil berjumlah 4 garis. Sejajar seperti tangan bayi. Namun bekas itu bukan bekas cakaran biasa. Garisnya menghitam, membentuk pola seperti tulisan yang tidak ia mengerti. Darahnya serasa berhenti mengalir. Dalam diam itu, terdengar suara ketukan pelan dari luar jendela. Tok, tok, tok. Raga langsung menoleh. Jendela itu tidak tertutup rapat. Tirai tipis berkibar pelan oleh angin. Tapi saat ia menatap lebih dekat,
Ia sadar ketukan itu bukan berasal dari luar. Sesuatu sedang mengetuk dari dalam celah jendela. Ketika tirai sedikit tersingkap oleh angin, Raga melihatnya. Sebuah tangan kecil, kurus, hitam, dengan kuku runcing dan jari-jari yang terlalu panjang untuk ukuran bayi. Tangan itu mengetuk perlahan, seperti ingin bermain. Raga mundur sampai punggungnya membentur dinding. Tangan itu perlahan menghilang dan digantikan sepasang mata kecil berwarna hijau yang menatap langsung padanya dari balik celah jendela yang gelap. Raga, suara kecil itu berbisik, sangat jelas, sangat dekat. Kami belum selesai. Jantung Raga serasa diremas. Ia meraih senter di rak, lalu buru-buru menyorot jendela itu. Namun ketika cahaya menyentuh kaca, tidak ada apa-apa. Hanya bayangan pohon pisang di luar rumah. Raga terpaku. Apa tadi hanya halusinasi? Atau tuyul-tuyul itu sedang bermain dengannya? Belum sempat ia bernafas lega, suara lain terdengar. Kali ini dari pintu belakang. Suara geraman kecil. Bukan manusia, bukan pula suara hewan yang ia kenal. Dengan langkah gemetar, Raga mendekati pintu itu. Tangannya meraih gagang pintu. Ketika pintu dibuka, tidak ada apa-apa. Hanya halaman belakang yang gelap, embun malam mengenangi di tanah. Namun saat Raga menyorotkan senter ke arah kiri, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya merinding. Jejak kaki kecil, banyak, berbaris rapi menuju hutan bambu di belakang rumahnya. Tempat yang selalu dianggap angker oleh warga sejak dulu. Raga menelan ludah. Ia tahu ia tidak boleh masuk ke hutan itu. Tapi ia juga tahu, jika ia tidak mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ia tidak akan pernah bisa tidur tenang lagi. Dengan langkah gemetar, ia mengikuti jejak itu. Cahaya senter mulai goyah karena tangannya bergetar hebat. Ketika ia sampai di mulut hutan bambu, udara seolah berubah. Lebih dingin, lebih berat, seperti hutan itu menyembunyikan sesuatu yang sudah lama menunggu. Tiba-tiba, dari dalam gelap, terdengar suara bergerak cepat. Lalu muncul satu sosok kecil berlari melewati pandangannya. Hanya sekelis, tapi cukup untuk membuat darahnya membeku. Tuyul itu memandangnya sambil berlari. Matanya bersinar hijau, senyumnya menyeringih, seolah memancing Raga untuk mengejar. Kemudian dari dalam kegelapan terdalam hutan bambu, suara langkah kaki besar terdengar, berat, pelan, dan berirama. Bukan langkah tuyul. Raga merasa bulu tengkuknya berdiri. Seseorang atau sesuatu sedang menuju ke arahnya.